balik lagi di podcast Nongki, nongkrong asik kekinian. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman-teman. Nah, hari ini sedikit berbeda nih karena kalian ditemenin sama aku. Mungkin kalian belum kenal sama aku, jadi kenalin dulu. Nama aku Ratia, atau kalian bisa panggil aku Tia ataupun Pewe, terserah kalian. Nah, episode kali ini aku juga gak akan sendirian tentunya, karena hari ini kita kedatangan seorang dokter muda yang juga seorang dokter spesialis anak nih. Dan aku yakin beberapa teman-teman di sana udah lumayan cukup familiar ya sama wajah dokter ini. Apalagi di Instagram. Kira-kira ada yang bisa tebak gak nih siapa? Daripada lama-lama, langsung aja kita sambut Dr. Reza Pahlevi. Halo dok. Halo Tia. Wah Tia ini ceria banget ya. Harus dong, ya, harus bagus. semangat. Jadi membuat saya tiba-tiba langsung tersenyum. Gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, habis macet-macetan tapi lihat Tia langsung fresh lagi. Bisa ya, oke. Nah dok, kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini sibuk apain aja sih? Ya, saya kan dokter spesialis anak ya, jadi memang utamanya mengobati pasien anak ya di beberapa rumah sakit di Jakarta, tapi juga tentunya ya ada edukasi lah sedikit-sedikit tipis-tipis ya kalau bahasa kita ya. Di Instagram, di medsos gitu, di YouTube gitu untuk kesehatan anak sih seputar itu. Dan sekarang menjelang puasa, nah ini juga mulai ada nih, maksudnya edukasi mengenai puasa, kemudian banyak juga pasien-pasien yang nanyain, "Dok, anaknya boleh puasa nggak?" dan lain. Nah, itu yang akhir-akhir ini terjadi sih. Oke, tuh. Menyambung dari topik yang barusan disenggol sama Dr. Reza nih, kira-kira kita tuh hari ini mau bahas apa sih dok? Tahu nggak sih dok? Ya apa? Tergantung nih ya, tergantung IndiHome sama Tia mau nanya apa. Insya Allah Dr. Eva siap jawab. Oke. Jadi gini dok, dalam hitungan hari ini kan kita mau menyambut bulan Ramadan ya, yang dimana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa ya. Nah begitupun mungkin ibu-ibu di luar sana yang baru punya toddler mungkin dan mau mengenalkan anak-anaknya puasa gitu sejak dini. Jadi hari ini aku dan Dr. Reza kita akan kupas tuntas gimana sih puasa pada anak gitu. Jadi kita akan bahas dari sudut pandang medis gitu ya dok ya. Oke. Jadi boleh kali kita langsung ke pertanyaan pertama. Boleh, silahkan Tia. Oke, yang pertama nih dok, aku mau nanya sebenarnya ada nggak sih manfaat dari orang tua untuk memperkenalkan anaknya puasa sejak dini tuh ada nggak sih dok? Oke, bagus banget pertanyaannya. Nih Tia nih, kalau kita sebelum jawab pertanyaan dulu ya, kita coba bayangkan lagi nih ya untuk semuanya sobat IndiHome di rumah gitu ya. Coba bayangkan lagi waktu vibe-nya nih waktu kita dulu kecil puasa gitu ya. Kalau aku pribadi sih ya, karena memang dari Aceh juga gitu. Jadi vibe-nya tuh beda, kemudian rasanya tuh seneng gitu ya kalau puasa karena bisa bareng-bareng ketemu teman, ada buka puasa bersama dan lain ya. Vibe-nya tuh berbeda gitu. Mudah-mudahan sekarang anak-anak sekarang juga masih sama merasakan vibe yang berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, atau hari-hari biasanya ya. Nah, mengenai manfaat puasa sendiri untuk anak ya, apa ada manfaatnya? Nah, jawabannya ada tentunya ya. Walaupun anak itu mungkin puasanya belum full ya, belum full 100% dari pagi sampai sore, tapi dengan dia diajarkan untuk puasa, maka ada beberapa latihan yang bisa ia dapatkan. Yang pertama latihan disiplin, ya kan? Nah, waktu kecil dulu kan kita puasa, tapi sebagian ada kan teman-teman kita kayak, wah, kalau orang tuanya nggak lihat mereka makan atau minum gitu, pasti ada seperti itu ya. Nah, makanya dengan kita berpuasa ini, tapi orang tua harus menjelaskan dulu kepada anaknya tentunya gitu ya, apa sih manfaat dari puasa. Nah, dengan demikian dia melatih untuk menjaga diri, kemudian disiplin diri gitu, bahwa kapan dia harus sahur, kapan dia harus berbuka gitu ya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat dia berpuasa. Karena kalau kita bicara puasa nggak cuma menahan makan minum, tapi juga bagaimana dia mengontrol emosinya ya, mengontrol sikapnya, sifatnya, bicaranya. Nah, ini semua melatih disiplin anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, sekarang ini mengejutkan nih Tia. Jadi kalau dulu kan kita pikir anak-anak tuh banyak yang gizi buruk gitu ya, atau gizi kurang, stunting memang masih tinggi. Tapi ternyata burden anak-anak yang mengalami overweight dan obesitas itu juga cukup tinggi, yaitu 18,8% menurut data 2018 itu anak-anak Indonesia mengalami overweight atau obesitas. Nah, tentunya kalau dia latihan puasa sejak dini ya, dia mengerti gitu ada siklus kapan harus makan, kapan harus dia kenyang gitu. Dengan demikian mungkin ini bisa terbiasa juga di kemudian hari dia untuk mengontrol makannya sehingga untuk mencegah kondisi obesitas itu sendiri ya. Kemudian manfaat yang lain adalah tentunya menjaga kedekatan
antara orang tua dan anak. Karena kan kerasa banget nih waktu kita puasa dulu waktu kecil, sahur bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng, terus nanti belum lagi ada buka puasa di masjid gitu kan. Terus mendekati mendekati hari raya kita belanja baju bareng-bareng gitu. Jadi ada hubungan kedekatan antara orang tua dan anak dan orang tua dan keluarga. Itu juga penting. Karena kalau kita bicara kesehatan anak kan juga ada aspek mentalnya. Kalau sekarang coba nih kita bayangkan, saya sendiri nih misalnya ya, kalau bukan bulan puasa kan sibuknya gila-gilaan gitu ya, hektik banget. Tapi bulan puasa memang jam kerjanya lebih pendek. Kita menyempatkan untuk buka puasa sama anak gitu. Jadi kerasa hubungan silaturahmi dan kedekatan di antara anak dengan keluarga. Nah jadi 3 poin itu terutamanya. Tapi tentunya kalau kita lihat lebih detail banyak lagi sih manfaat puasa untuk anak. Jujur sebagai aku yang baru menginjak kepala 2 ya, aku merasa tadinya kayaknya puasa buat anak kecil tuh kayak nggak perlu-perlu banget, ternyata banyak loh teman-teman manfaatnya gitu. Nah sekarang aku mau nanya nih, kan kalau misalnya anak-anak itu kan karakteristiknya beda-beda, terus imunitasnya juga beda-beda gitu ya dok. Kira-kira kapan sih waktu yang paling tepat nih buat mengenalkan setiap anak gitu pada puasa gitu dok? Oke, jadi kalau kita bicara ke agama kita sebenarnya anak-anak itu wajib puasa kalau dia balik. Balik itu artinya udah masuk pubertas, remaja gitu. Tapi tentunya nggak mungkin dong pada saat dia remaja, tiba-tiba 12 tahun atau 13 tahun, jeng-jeng gitu, langsung puasa full day gitu. Ya pasti dia akan shock. Makanya butuh dari sebelum itu adalah fase pembelajaran ya, fase pembelajaran untuk puasa. Nah makanya sebenarnya sih secara medis nggak ada patokan kapan minimal dia harus berpuasa gitu, nggak ada sih. Tapi rata-rata kita bisa memperkenalkan dulu nih untuk buka puasa bersama misalnya pada usia balita. Jadi boleh belum perlu diajak untuk berpuasa, tapi diperkenalkan dulu bahwa puasa itu apa, kemudian ajak buka puasa bareng. Setelah dia masuk usia sekolah, artinya sekitar usia 7 tahun, nah mulai boleh tuh diajarkan anak tuh berpuasa, tapi tentunya nggak langsung full 1 hari ya kan. Jadi bertahap dulu, misalnya 6 jam dulu gitu. Kalau dulu kita namanya apa, puasa setengah hari sih kalau aku biasanya. Bener, jadi 6 jam dulu, 8 jam, kemudian baru akhirnya makin lama makin sore gitu ya, kemudian baru akhirnya bisa full. Tentunya perlahan-lahan bertahap, dan tentunya kita harus memperhatikan juga kondisi anak masing-masing gitu. Kalau anaknya misalnya sakit, ada penyakit tertentu, atau anaknya gizinya kurang, nah mungkin pada kondisi-kondisi tersebut kita bisa menundanya terlebih dahulu gitu, karena toh dia belum wajib pada saat itu. Tapi kalau anaknya sehat, segar bugar dan lain, boleh sejak dia usia sekolah kita memperkenalkan secara bertahap, mulai dari mungkin selang-seling puasanya, atau tadi 6 jam dulu, 8 jam, hingga dia akhirnya bisa full. Targetnya ketika dia pubertas, artinya udah masuk usia teenage, dia udah sanggup untuk puasa full dari pagi sampai sore hari dengan berbagai kegiatannya gitu. Nah, ngomongin soal bahaya yang tadi, sebenarnya kan sekarang di sosial media tuh kan apa aja bisa masuk ya, bisa kita terima informasi dari berbagai macam sudut pandang gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang medis sendiri, ada nggak sih bahayanya atau sebenarnya ya aman-aman aja gitu? Oke, ada 2 hal nih yang perlu diperhatikan kalau anak melakukan puasa ya. Yang pertama adalah kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua adalah kondisi hipoglikemi, yaitu gula darah yang rendah. Nah kita bahas satu persatu ya. Boleh. Yang pertama dehidrasi nih. Kalau misalnya anak katakanlah sahur minumnya cuma sedikit gitu ya, anaknya masih kecil misalnya, kemudian dia juga hari itu kebetulan olahraga di luar ruangan, capek dan lain, maka bisa potensi terjadi dehidrasi. Gejalanya apa? Gejalanya itu anaknya lemes, kemudian matanya kelihatan cekung, kehausan, kemudian kulitnya terlihat mengkerut ya. Kalau dia pipis, pipisnya udah berwarna kuning pekat ya. Ini tanda-tanda anak udah mengalami dehidrasi. Kalau dia udah mengalami dehidrasi, maka sebaiknya jangan kita tunggu sampai waktu berbuka. Anak tersebut kita anjurkan berbuka. Apalagi tadi masih dalam masa-masa dia pembelajaran ya. Nah, makanya juga saya menganjurkan banget kalau anak-anak mau latihan puasa, jangan puasa kosong nih. Artinya tetap harus bangun sahur gitu. Kalau misalnya ternyata namanya juga anak-anak kadang-kadang susah banget ya. 4 tahun susah banget gitu bangun. Ya kalau dia nggak bisa bangun sahur, berarti puasanya jangan full. Misalnya hanya setengah hari gitu ya, agar dia nggak sampai mengalami kondisi dehidrasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi hipoglikemi, itu gula darah yang rendah. Nah, pada anak-anak ini kebetulan cadangan gula darah di dalam tubuhnya belum sebanyak orang dewasa. Jadi terutama apalagi yang masih balita itu gampang mengalami hipoglikemi. Makanya kalau bisa balita jangan dulu deh puasa gitu. Kalau masuk usia sekolah boleh deh gitu ya. Nah, gejalanya itu anaknya bisa lemes juga, mengantuk terus,
bisa kadang-kadang keringat dingin, atau kadang-kadang dia agak-agak mual. Nah, itu tanda-tanda anak mengalami hipoglikemi. Kalau anak mengalami hipoglikemi, tanda-tanda tadi juga sama. Lebih baik kita stop dulu deh puasanya, berikan minuman manis atau makanan manis. Untuk mengembalikan gula darahnya agar bisa berenergi lagi anaknya. Jadi sebenarnya 2 kondisi itu aja sih yang perlu kita perhatikan. Gitu. Nah, tambah satu lagi sih, kalau misalnya anaknya sakit, misalnya katakanlah anaknya ada penyakit jantung bawaan, penyakit ginjal ya, atau penyakit lain yang parah gitu ya. Nah, ini juga sebaiknya sebelum puasa konsultasi dulu ke dokter yang merawatnya gitu kan. Kan biasanya kalau anak-anak penyakit kronis itu emang udah ada dokternya yang merawat sehari-hari, kontrol per bulan. Nah, sebelum puasa coba tanyain dulu ke dokternya. Boleh nggak dok, anak saya berpuasa, kira-kira fit nggak kondisinya untuk berpuasa. Nah, kalau ternyata dokternya bilang, oh kayaknya nggak bisa nih puasa, anaknya gizi buruk, rentan mengalami hipoglikemi, rentan mengalami dehidrasi, maka nggak apa-apa. Toh dalam agama kita kalau yang sakit juga nggak dipaksa untuk berpuasa ya, apalagi masih anak-anak. Jadi orang tua tuh harus pintar-pintar nih melihat anak kita sehat atau sakit ya. Kalau sakit konsultasi, kalau sehat oke. Sama melihat tadi tanda-tanda dehidrasi dan tanda-tanda hipoglikemi. Ya mudah-mudahan nggak terlalu cepat penjelasannya. Iya. Aman. Nah, ngomong-ngomong soal dehidrasi dan hipoglikemi ya, ada nggak sih dok indikasi gejala-gejala yang masih terindikasi aman gitu, kayak dirasakan sama anak-anak pas puasa? Kayak contoh misal kita kan kalau waktu kita aja yang dewasa tuh kan kadang suka lemes, ngantuk, terus jadi mager kayak gitu. Nah, di anak tuh itu sebenarnya wajarkah atau emang itu perlu kita concern juga gitu? Ya, oke. Jadi tanda-tandanya memang kalau lemes, ngantuk itu memang biasa ya kalau kita berpuasa. Tapi kalau dia sampai ada keringat dingin, kalau sampai dia ada sampai muntah, nah itu berarti udah nggak boleh tuh ditunggu. Itu harus segera buka, harus kasih minuman manis itu untuk hipoglikemi. Kalau dehidrasi, kalau mungkin kita sore-sore juga pasti pipisnya udah mulai ini ya, udah mulai agak pekat kalau pagi-pagi kan banyak gitu ya. Nah mungkin kalau itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya udah terlihat kayak matanya cekung banget gitu ya, kulitnya kering, terusnya kelemes, kelihatan pucat, nah itu saatnya kita harus berbuka gitu ya. Nah makanya memang kalau misalnya lagi puasa gitu kan kita diajarkan untuk nggak mager gitu ya, bener. Cuman mungkin kalau pada anak jangan terlalu banyak bermain di luar ruangan dan aktivitas fisik yang berlebihan selama dia berpuasa ya. Nanti setelah dia buka puasa, oke nggak masalah. Tapi lagi puasa yang tadi ya dia lebih cepat mengalami hipoglikemi dan dehidrasi, maka yang diajarkan yang pertama harus sahur, yang kedua selama berpuasa jangan terlalu banyak main di luar ruangan atau main panas-panasan, karena kalau seperti itu kan penguapan juga banyak ya, jadi energi yang keluar juga banyak, dia lebih rentan untuk mengalami dua hal tadi. Jadi dua hal itu yang perlu concern nih orang tuanya. Oke, jadi itu buat ibu-ibu, moms, bunda-bundi di rumah, sebelum kita membiasakan puasa pada anak tuh akan lebih baik konsultasi dulu ya dok. Terus juga kita harus perhatiin kesehatan anak kita masing-masing gitu lah ya. Nah, kan yang namanya anak kan kadang suka suka ya masih kecil lah ibaratnya ya. Aku takut salah ngomong gitu. Masih susah lah untuk dibilangin ya kadang gitu ya. Aku mau nanya, gimana sih dok cara yang paling tepat nih untuk ngenalin dan ngebiasain anak-anak biar bisa lebih kenal puasa gitu dari umur sejak dini lah ibaratnya? Ada beberapa tips nih ya yang saya bagikan. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu kepada anak kita. Makanya kita mulai dari saat dia toddler, kita ikutin dia untuk berbuka puasa, atau kalau dia bangun untuk sahur bareng gitu ya, untuk menjelaskan kenapa kita harus berpuasa, makna puasa itu apa, sehingga dia tertanam dulu nih di hati dia apa sih pentingnya puasa. Karena kan semua itu tergantung pada niat sebenarnya ya. Kalau misalnya niatnya bagus, kemudian dia juga mengerti makna dari puasa tersebut, maka dia akan lebih ikhlas dalam menjalankannya. Itu yang pertama. Nah, tapi yang namanya anak-anak ya, kadang-kadang kalau dipancing sesuatu dengan apresiasi, dia akan lebih tertarik dan semangat tentunya. Jadi boleh-boleh aja, karena pada saat di awal-awal belajar kita pancing dengan hadiah, katakanlah nanti dibeliin baju baru waktu lebaran, gitu kan senang rasanya ya. Betul. Atau mungkin ada tabungan-tabungan tertentu ya, atau mungkin kalau kita nggak mampu cukup dengan pujian atau mempersiapkan nutrisi atau makanan kesenangannya pada saat berbuka ya, itu oke sebenarnya untuk memberikan apresiasi untuk anak berpuasa.
puasa ya. Kemudian yang ketiga harus bisa menjadi contoh orang tuanya, karena bagaimanapun orang tua namanya role model. Jadi jangan sampai nih orang tuanya juga gak berpuasa, kita paksa anak kita berpuasa. Jadi kita jadikanlah kita sebagai role model. Kalau kita pengen anak kita puasa penuh, kita juga harus puasa. Kita harus menunjukkan juga nih, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga jangan marah-marah pada saat puasa gitu kan. Gitu. Karena kan kadang-kadang kita lagi puasa, terus misalnya kata anak-anak, namanya juga anak-anak ya, jatuhin barang atau apa, kita kadang-kadang kayak emosi, kesulut. Jadi ingat, saya harus bisa menjadi contoh nih gitu. Karena puasa nggak cuma lapar dan dahaga, tapi juga menjaga sikap. Itu intinya. Jujur yang soal apresiasi dan janji itu emang works banget di aku, karena dulu aku pas kecil, dan aku yakin teman-teman di rumah juga pasti dulu pas kecil dijanjiin duit kan, pasti. Aku yakin banget, dan emang itu beneran ngaruh sih Dok. Jadi kayak di otak aku mau duit, aku harus puasa, aku harus full lagi, jadi aku bisa gitu. Ya nggak apa-apa, di awal-awal kan memang gitu ya, tapi nanti ketika bertambahnya usianya dia sudah mengerti makna puasa dan itu kewajiban bagi dia, sehingga pada saat di akhir balik udah mengerti tanpa perlu iming-iming lagi. Betul. Udah tertanam di dia puasa. Karena puasa itu susah loh, kalau misalnya kita nggak terbiasa itu akan susah. Betul, gitu, betul. Ya. Apalagi kalau misalnya belum puasa, oke lah semua puasa. Tapi kalau puasa ganti ya kan, pasti ngerasain sendiri dong di kantor gitu, yang lain aduh makan kita lagi puasa gitu ya. Sebagai perempuan ya yang selalu puasa ganti, bahkan 2 minggu yang lalu aku puasa ganti, terus aku lemes. Jadi emang susah guys kalau misalnya puasa di hari biasa gitu. Emang kayak gitu sih. Terakhir deh Dok. Boleh dong kasih pesan untuk ibu-ibu di rumah yang mau membiasakan anaknya untuk puasa, kira-kira harus apa sih yang dipersiapkan gitu Dok? Jadi yang pertama kita harus melihat dulu nih kondisi anak kita, anak yang sehat atau anak yang sakit ya. Kalau anaknya memang ada sakit tertentu yang dia selama ini kontrol rutin ke dokter, coba konsultasikan dulu ke dokter, anaknya layak nggak untuk berpuasa. Kalau anaknya sehat, maka boleh diajarkan secara bertahap, mulai dari balita diajarkan dulu untuk makna puasa, ikut buka puasa bareng. Ketika dia mulai sekolah, kita mulai berpuasa tapi secara bertahap, misalnya 6 jam dulu, 8 jam dulu. Jangan lupa untuk sahur juga dan jangan lupa untuk berbuka ya. Mudah-mudahan dengan kita bertahap ya, kemudian kita berikan apresiasi juga untuk anaknya. Kita juga menjadi contoh bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan proses dia untuk belajar berpuasa itu akan berjalan mulus, sehingga nanti pada saat di akhir balik dia udah siap untuk berpuasa. Manfaatnya banyak ya. Jadi untuk melatih disiplin diri, mencegah obesitas juga, sama untuk menjaga kedekatan antara anak dengan keluarga. Gitu. Wah, sungguh informasi yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Jujur terima kasih banyak Dr. Reza untuk waktu dan kesempatannya. Aku jujur sebagai remaja ya, yang aku baru 20 tahun. Iya benar ya, baru selesai remaja itu. Mungkin nanti suatu saat akan aku praktekkan semua ilmu-ilmu yang aku dapat hari ini. Amin, mudah-mudahan ingat ya. Makasih juga nih Tia sama Indihome udah ngundang ya. Aku juga kalau ngeliat Tia kesenyum itu kayaknya tadi yang macam-macam tuh langsung hilang gitu, soalnya kayak ceria gitu. Aku harus apa ya teman-teman? Aku harus apa ya? Aku salting banget digituin Dr. Reza. Terima kasih banyak Dr. sekali lagi. Nah, teman-teman masih berhubungan dengan anak nih, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman para momis dan juga bunda-bundi di rumah. Jadi Indihome itu akan mengadakan acara Colorful Ramadan yang bertemakan Ramadan Kids Fair, yang dimana nantinya acara ini tuh akan menyelenggarakan lomba-lomba yang terbagi dari 4 kategori. Ada MHQ, hafalan doa, fashion show, dan juga dai cilik. Jadi buat ibu-ibu di rumah yang mau mendaftarkan anak-anaknya nih, boleh banget langsung cek informasi selengkapnya di Instagramnya Indihome Jabotabek. Jangan lupa follow semua sosial media Indihome yang lain di sini, dan juga kepoin Instagramnya Dr. Reza ya. Thank you banget Dokter, terima kasih sekali lagi ya atas waktu dan kesempatannya. Segitu aja teman-teman. See you di podcast selanjutnya. Bye.